네 딸 내가 똑같이 만들어준다. 네, 있어요. 네. 사형을 선고한다. Annyeonghaseyo. Bener gak sih aku nyebutnya? Gak tau lah. Sorry lama gak upload. Aku sebulan ini sakit. Jadi baru bisa bikin reviewnya hari ini. Ini pun lagi masa-masa pemulihan sebenarnya. Cuman aku udah ngebet aja pengen review. Aku mau review salah satu filmnya Park Shin Hye yang kayaknya lumayan berjodoh sama aku dia. Aku pernah review film dia yang judulnya The Beauty Inside dan The Call. Sekarang salah satu film yang sempat jadi pembicaraan banyak orang dan diadaptasi ke banyak negara berjudul Miracle in Cell No. 7. Film drama yang sangat sedih dari Korea Selatan. Gak usah kepanjangan intro lah ya. Ini dia, Keajaiban di Sel nomor 7. Seorang pengacara muda bernama Yesung menemui seorang kepala sipir penjara bernama Min Wan untuk meminta berkas data seorang narapidana atas nama Lee Yong Go. Ternyata, kepala sipir merupakan ayah dari Yesung. Selesai dapat data, dia pergi untuk menemui beberapa saksi mata atas kasus tersebut. Di luar, dia lihat sebuah balon kuning yang tersangkut di pagar kawat. Yesung terus liatin balon tersebut seakan membawanya pada suatu kenangan. Singkat waktu, dia pergi nemuin seorang peramal nasib bernama Man Beom dan rekannya Bong Sik. Semua ramalannya tidak ada yang tepat sama sekali, karena Man Beom beralasan dia nggak bisa meramal di pagi hari. Gak lama, masuk seorang gadis muda bernama Bong Sun buat minta sangu ke Bong Sik. Yesung kenal gadis tersebut yang bikin Man Beom curiga siapa Yesung sebenarnya. Shin pindah ke gereja. Seorang pastor bernama Yang Ho sedang berdoa bersama jemaatnya mengintip ke pintu yang terbuka. Dia kaget lihat kedatangan Man Beom serta Bong Sik bersama Yesung. Sang pianis gereja juga tampak kaget atas kedatangan mereka. Sejurus kemudian mereka udah berada di ruang sidang. Saat beri hormat ke hakim yang masuk, datang Min Wan yang dikenali mereka berlima sebagai kepala sipir penjara. Sidang ini sendiri adalah permohonan Yesung untuk membuka kasus lama yakni penculikan dan pembunuhan anak di bawah umur yang dilakukan Lee Yong Go. Jaksa penuntut menjelaskan ke juri kalau semua tuntutan kepada Yong Go udah sah secara bukti sehingga tidak perlu dibuka kembali. Yesung selaku jaksa pembela mengatakan, fakta serta bukti di persidangan dulu terdapat kesalahan sehingga perlu diperiksa kembali karena jaksa penuntut mengambil catatan dan kesaksian palsu dari sidang terdahulu. Yesung berani meyakini itu semua sebab dia dulu ada di sidang terdahulu. Scene flashback ke masa kecil Yesung bersama Lee Yong Go yang merupakan papa kandungnya. Mereka sedang menari dan menyanyikan lagu dari kartun Sailor Moon di depan sebuah toko. Maaf sebelumnya, Yong Go diketahui memiliki sedikit gangguan psikis dan bertingkah layaknya anak kecil. Namun, di balik kekurangannya, dia sangat menyayangi Yesung dan berniat membelikannya tas Sailor Moon besok ketika gajian. Tas yang hanya sisa satu itu mendadak diambil penjaga toko karena akan dibeli orang lain. Lihat itu, Yong Go dan Yesung masuk ke dalam dan mencoba mengklaim kalau tas itu akan dibeli besok buat Yesung. Yong Go bersikeras membujuk anak membeli tas itu, tapi karena orang tuanya nggak suka anak mereka disentuh, dia pun mendapat gamparan dari sang pembeli. Suasana menjadi ramai dan orang berusaha melerai mereka. Malamnya di rumah, saat akan tidur Yong Go janji bakal beli tas tadi buat hari pertama Yesung sekolah. Yesung walau masih kecil tapi sangat pengertian dan minta Yong Go nggak usah paksakan diri. Percakapan mereka diakhiri dengan bercanda hingga keduanya tertidur. Paginya, Yesung mengantar Yong Go keluar rumah karena akan bekerja. Dia tampak sangat dewasa karena harus ingatkan dan mengurus papanya yang punya kekurangan itu. Papa anak ini punya ritualnya sendiri setiap hari. Saat Yong Go berangkat, Yesung menghitung sampai 3 dan Yong Go akan balik badan dan bercanda, di mana mereka membuat mimik wajah lucu. Saat jam makan siang, Yong Go didatangi gadis kecil semalam saat tengah menghitung uang gajinya. Anak itu bermaksud menunjukkan ke Yong Go toko lain yang menjual tas tersebut. 셀라만. Di suatu momen, seorang ibu-ibu berjalan dan melihat Yong Go sedang membuka celana dan menciumi gadis kecil yang sedang terbaring tak sadarkan diri. Kaget lihat itu, si ibu lari dan berteriak. Balik ke Yesung yang lagi nungguin papanya pulang hingga malam. Ternyata Yong Go udah berada di kantor polisi dengan banyak wartawan yang meliput. Karena kekurangannya itu, dia nggak tahu yang lagi dihadapi dan ngotot mau pulang. Akibatnya dia dipukul dan ditahan petugas sambil difoto para wartawan dari luar kantor. Yesung sendiri menunggu hingga pagi dan karena udah jam sekolah, dia segera bersiap dan berangkat. Di sisi lain, kasus ini diberitakan sebagai aksi balas dendam sebab gadis kecil tersebut adalah anak dari seorang komjen atau komisaris jenderal kepolisian Korea Selatan. Di bawah hujan, mereka melakukan reka ulang kejadian di TKP, di mana terlihat Yesung di antara para penonton yang lain. Yong Go peragakan kejadian namun tampak dipelintir oleh polisi. Padahal Yong Go berniat melakukan pertolongan pertama.
Dia juga dipaksa untuk membuka celana sendiri padahal dia tidak melakukannya. Mereka bilang, lakukan yang disuruh biar bisa dipulangkan ketemu Yesung. Seorang pria di sana emosi dan masuk ke TKP bawa melepas masker Yonggo. Di saat itulah Yesung sadar itu adalah papanya. Mereka saling memanggil, tapi Yesung ditahan dan Yonggo dimasukkan kembali ke mobil tahanan. Di penjara, seorang anggota masuk melapor ada tahanan baru ke Minwan yang tidak pernah pulang ke rumah dan tinggal di kantornya padahal punya keluarga. Minwan temui para napi baru serta menjelaskan keadaan penjara. Yonggo yang polos malah cuek dan mengambil telepon buat hubungi Yesung. Jelas itu mendapat larangan dari petugas. Minwan maju dan berikan gagang telepon ke Yonggo, tapi bukan dipersilakan. Yonggo justru dipukul dengan gagang telepon. Di suatu sel, ada Chunho si pianis gereja tadi yang asik ngeden tapi diganggu Manbeom sang peramal. Mereka ribut karena Chunho merasa semalam dilecehkan oleh Manbeom. Gak lama, seorang sipir buka pintu sel dan melihat kejadian. Rupanya, Yonggo dimasukkan ke sel nomor 7 tersebut. Sel itu berisi asisten peramal si Bongsik atas kasus pencurian, pianis gereja Chunho atas kasus penipuan, sang peramal Manbeom kasus perzinahan, dan si pendeta Yang Ho atas kasus penyelundupan. Ada juga si kakek Seo atas kasus penipuan. Kini kita tahu kalau mereka berlima adalah mantan rekan satu sel Yonggo. Saat pertama di sel, Yonggo memberitahu identitasnya dengan sangat lengkap serta ibunya yang meninggal dan lain-lain. Kepala suku sel si Yang Ho tanya dia kasus apa. Yonggo malah sebut dia kerja sebagai tukang parkir. Manbeom sudahi omongannya dengan tunjukkan spot Yonggo serta mengambil catatan kriminalnya. Catatan dikasih ke Yang Ho yang gak mau baca dan suruh asistennya Chunho yang urus. Begitu tahu kasusnya adalah penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan anak di bawah umur, Yang Ho naik darah dan menghajarnya diikuti yang lain. Mereka lanjutkan meriksa datanya dengan Yonggo disuruh angkat tangan. Gak tahan dengar kasusnya. Yang Ho berniat mukul lagi tapi dengkulnya langsung lemas waktu tahu hukuman Yonggo adalah hukuman mati. Yang Ho langsung merasa bersalah udah mukulin dia tadi. 강간 등 살인, 심, 사형. 아이, 당분이 이게 어떻게 할 거야? Sedangkan Yesung kini hidup di panti asuhan dan diperkenalkan ke anak lainnya oleh gurunya yang bajingan. Walau begitu, dia tetap tinggalkan catatan di rumah seandainya Yonggo pulang. Balik ke penjara, para penghuni sel nomor 7 sedang bekerja sebagai pembuat bola. Gak cuma kerja biasa, mereka juga memasukkan beberapa barang ke dalam bola untuk mereka selundupkan keluar. Sambil pura-pura main dan bekerja sama dengan sipir, bola sengaja dilempar keluar tembok. Gak lama, bola tersebut dilempar balik dari luar. Dalam bola rupanya berisi barang selundupan pesanan para napi. Di saat bersamaan, Yonggo lihat seorang napi dari geng lain lagi menajamkan tangkai sikat gigi. Karena seorang bos napi lain merasa Yang Ho udah merusak bisnisnya dan berniat dikasih paham dengan sikat gigi tadi. Yonggo yang lihat orang tersebut mengarah ke Yang Ho segera lari dan menyelamatkannya. Sayangnya malah dia yang tertusuk. Keadaan jadi ribut hingga harus dibubarkan para petugas. Akibat kejadian tersebut, Yang Ho merasa berutang nyawa dengan Yonggo sehingga dia berniat selundupkan barang yang Yonggo mau. Yonggo tidak minta apa-apa dan hanya menyebut nama Yesung. Jangan remehkan kemampuan bos Yang Ho. Di suatu kesempatan, ketika penjara sedang dikunjungi untuk pelayanan gereja, terdapat trio bocil yang salah satunya Yesung. Minwan awalnya curiga karena biasa nggak pernah ada anak kecil yang ikut. Saat mau dicek, dia didatangi stafnya karena dicari atasan. Dan tada, Yesung udah hilang dari panggung. Ternyata, dia dimasukkan kardus berisi roti dan dibawa Manbeom. Manbeom berusaha lewati jalan tanpa sipir tapi malah ketemu pasukan khusus. Karena panik, kardus terjatuh. Seorang sipir bermaksud bantu tapi dia malah teriak dan bilang semua baik-baik aja. Dia lanjut masuk area menuju sel hingga menuju gerbang terakhir. Di sel kardus gerak di unboxing. Yesung nongol dan saat ditanya Yang Ho, dilihat Yonggo. Pertemuan haru papa anak yang lama gak ketemu ini akhirnya terjadi di penjara sel nomor 7. Walau kesal ke papanya, tapi terlihat Yesung begitu senang bisa ketemu lagi. 네가 예수야? 미안해. 예승이 말랐어. 왜 이렇게 가벼워? 예승 고마워. 이거 아닙니다. Kehadiran Yesung tidak disetujui Bongsik yang takut kalau ketahuan sipir bakal jadi masalah besar. Dia teriak manggil penjaga untuk membocorkan agar tidak ikut dihukum apabila ketahuan. Yang lain mencegahnya namun terlambat. Teriakannya terdengar dan seorang petugas mendatangi sel. Saat dia akan bocorkan, Yesung yang sembunyi di bawah pintu dan pegangi jarinya. Lihat ekspresi sedih Yesung, Bongsik gak tega dan bilang ke penjaga dia minta roti. Penjaga kesal dengan permintaannya tapi tetap dikasih lalu beranjak pergi. Selamatlah Yesung dan napi lainnya. Kini, reuni mereka kembali dilanjutkan.
Yonggo perkenalkan Yesung ke lainnya lengkap dengan tanggal ulang tahunnya 23 Desember. Yesung tanya kenapa dia di sana padahal bukan orang jahat. Kakek Seo berusaha bohong dengan bilang situ adalah sekolah, tapi Yonggo yang polos bilang ini penjara dan mereka yang di dalam semua adalah kriminal. Wajah mereka semua auto jadi kesal sambil natap Yonggo. Yesung punya waktu 2 jam sampai selesai acara. Tiba-tiba acara bubar karena pendeta yang pimpin mengalami tekanan darah tinggi dan pingsan. Tentu itu buat panik Mambeom. Dia segera balik ke sel dan bilang Yesung harus pergi sekarang juga biarpun baru 30 menit. Yang Ho berusaha tenangkan si bocil tapi Bongsik malah main bentak. Aksinya tentu mendapat larangan yang lain karena Yesung cuma bocil. Yesung minta untuk tinggal di sana bersama Yonggo. Yang Ho bilang dia harus sekolah dan balik lagi kalau nanti liburan. Kalau nggak sekolah nanti dia akan jadi salah satu dari yang di dalam sel. Yonggo benarkan kata Yang Ho dan bilang dia bakal dibawa ke sana lagi. Yesung kemudian minta Yang Ho janji buat dibawa lagi. Demi keamanan, Yang Ho berjanji seraya membawa Yesung balik ke grup tadi oleh si Mambeom. Sialnya, bus terlanjur pergi dan jadilah Yesung penghuni baru sel nomor 7. Keberadaan Yesung cepat lambat bakal jadi masalah, sehingga Bongsik ajak Yang Ho buat mengaku sipir tapi dilarang Chunho. Lalu Chunho dapat info kalau 2 hari lagi bakal ada pelayanan ke penjara. Yang Ho suruh mereka semua pastikan buat bawa keluar Yesung nanti. Malamnya waktu mau tidur, Yesung lihat bulan dan bintang di kardus yang ditutupi lampu. Suaranya terdengar seorang sipir yang datangi sel mereka. Semua bangun dan sembunyikan Yesung dan membuat berbagai alasan. Penjaga bilang dengar suara perempuan. Mambeom si mesum lalu menirukan suara perempuan dan rupanya berhasil menipu si penjaga. Paginya, gambar cewek tanpa busana kesayangan Chunho digambari baju Sailor Moon oleh Yesung. Yesung peragakan tarian dan lagu dari Sailor Moon yang membuat suasana sel nomor 7 menjadi sangat riuh namun gembira. Tibalah hari yang ditunggu. Kali ini Chunho yang membawa Yesung dengan keranjang pakaian kotor. Setelah itu dia serahkan pada Mambeom dan Yang Ho. Mambeom bertugas mengalihkan petugas dengan membawa keributan dan Yang Ho membawa keranjang ke aula penjara. Sampai di sana, Yang Ho pesan buat rajin belajar ke Yesung lalu disuruh pergi. Namun, Yesung kelihatan terkejut. Yang Ho periksa dan salah agama. Sekumpulan biksu sedang melayani di penjara yang artinya Chunho salah info. Habislah dia dipukuli Yang Ho di sel. Kini ke kantor Minwan. Anggotanya minta dia pilihkan foto dari acara pelayanan tempo hari. Saat dia pilih, sesuatu yang janggal diketahui. Bocil yang harusnya 3, di satu foto dilihat cuma ada 2. Lalu gagal keluarnya Yesung buat Bongsik makin takut dan ketakutannya terjadi. Seorang penjaga datang mendadak dan memeriksa sel mereka. Dia lihat sekitar gak ada, mendadak dia tunduk boleh dari celah bawah. Untung mereka cepat mengangkat Yesung sehingga gak kelihatan. Alangkah kagetnya mereka, Minwan muncul dan melihat Yesung secara langsung. Di bawah hujan deras, Yonggo dibawa para penjaga dan seluruh ruangan akan diperiksa malam itu. Yonggo merengek takut Yesung kehujanan. Dengar itu, Minwan yang sepertinya sensi dengan kasus pembunuhan anak di bawah umur menghajarnya tanpa ampun dan memasukkannya ke dalam sel isolasi. Sedangkan Yesung sendiri dipulangkan ke panti asuhan dan menangis sepanjang malam. Malam itu juga sesuatu terjadi di penjara. Minwan diinfo ada kebakaran. Kebakaran disebabkan seorang napi karena tahu Yesung bisa masuk sedangkan papanya tidak bisa. Merasa nggak adil, dia berniat membakar penjara. Minwan suruh penjaga untuk evakuasi napi lain ke lapangan dan dia berniat membujuk si napi. Minwan bilang bakal hubungi papanya kalau dia letakkan jerigen bensinnya. Dengar itu, si napi hendak turuti, tapi bohong karena dia yatim piatu. Jadi apa tujuan dia bakar penjara? Ini menjadi misteri terbesar film ini hingga sekarang. Kebakaran semakin besar. Si napi tolak keluar dan justru menjatuhkan lemari yang diikuti Minwan yang masuk ke dalam. Yonggo yang lagi dievakuasi lihat kejadian itu dan berusaha kasih tahu ke sipir lain. Namun karena keadaan kacau jadi tidak ada yang peduli. Yonggo berinisiatif membantu dengan menerobos ke dalam kobaran api, di mana Minwan dan si napi udah nggak sadarkan diri. Esoknya, Minwan terbangun dengan luka bakar minor. Dokter yang ngobatin bilang dia beruntung bisa selamat berkat orang aneh. Penasaran siapa yang menolongnya? Dokter buka tirai sebelah yang perlihatkan Yonggo yang belum sadarkan diri. Dokter cerita sambil nangis Yonggo minta selamatkan Minwan. Tahu yang terjadi, Minwan mulai ragu kalau Yonggo adalah pelaku kejahatan. Pindah ke Yesung di sekolah. Wajahnya kelihatan pucat dan gak sehat waktu masuk kelas. Usai sekolah, bu guru baik hati bernama Lia tanya dia banyak hal tapi Yesung cuma diam. Akhirnya dia suruh tanya papanya aja seraya pastikan Lia punya KTP. Karena dia diajak ke penjara buat ketemu Yonggo. Betapa senangnya Yonggo ketemu sama Yesung lagi. Bahkan sang penjaga ikut bahagia melihat pertemuan mereka. Yesung perkenalkan Lia ke Yonggo yang kelihatan mati gaya. Yonggo jelaskan kalau Yesung anak yang pintar dan mengurus seluruh keuangan di rumah dengan gaji Yonggo, seperti menabung, bayar asuransi dan lain sebagainya. Lia biarkan Yesung habiskan waktu berdua sama papanya, sayangnya waktu kunjungan habis. Kebersamaan mereka disaksikan Minwan dengan tatapan sedih dari luar. Penjaga lalu matikan alat komunikasi mereka. Dengan berat hati dia terpaksa membawa pergi Yonggo. Yonggo coba melawan dengan hidupkan lagi tapi kembali dimatikan. Dia coba lagi dan berbicara dari jauh untuk pesan ke Yesung agar menunggunya pulang ke rumah.
Lalu mereka pun kembali terpisah. Di kantornya, Minwan merundungi kejadian tadi sambil lihat foto anak dan istrinya. Dia yang juga seorang papa pasti memiliki nurani sebagai manusia biasa. Dia terus perhatikan Yonggo di penjara dengan tatapan simpati. Gak cuma itu, dapat kabar Yesung masuk rumah sakit, dia pergi menjenguknya. Guru bilang ke Minwan, panti gak bisa lagi rawat dia dan mau diserahkan ke panti di pedesaan. Minwan cuma balas dengan tatapan garang dan si guru bajingan auto ngacir. Dengan suara lemah, Yesung bilang dia gak mau pindah jauh dari papanya dan dia juga minta ikut ditangkap biar bisa bareng papanya. Dengar itu, Minwan berlalu pergi tanpa berkata apapun. Balik ke penjara, seorang anggotanya mengajukan protes akan suatu rencana karena gak mau dipecat. Minwan cuma bilang kalau terjadi dia mau jadi petani nanti dan ajak mereka buat bantu dia. Si penjaga tua menolak, namun yang muda siap ambil risiko bersamanya. Sipir muda tadi datangi sel nomor 7 dan hadiahkan sebuah kardus berisi kue atas jasa Yonggo ke Minwan. Yonggo bergumam mesum, tapi dia sadarkan Yang Ho kalau itu kue. Gak taunya beneran berisi Yesung. Inilah rencana Minwan tadi. Dia yang memberi izin memasukkan Yesung ke sel nomor 7. Si penjaga lalu bawa Yonggo ke kantor Minwan buat berterima kasih. Tapi dia lagi gak di sana jadi disuruh tunggu. Yonggo ke mejanya dilihat foto anaknya seraya dibersihkan. Mendadak Minwan balik dan suruh taruh kembali fotonya serta diperintahkan keluar. Waktu Yonggo mau pamit, Minwan tanya, kenapa kau bunuh anak itu? Sedangkan di sel, Yongha yang jaga Yesung. Dia diminta bacakan buku Yesung tapi dia tolak. Kakek Seo nggak pernah lihat dia baca apapun selama 7 tahun di sana. Chunho bilang jangan pakai kata tertentu seolah-olah buta huruf. Mambeong kesal dan jawab, zaman sekarang mana ada orang buta huruf? Simpanse aja bisa kalau diajarin. Jadi cuma orang super bodoh yang nggak bisa baca. Dengar itu, Yongha berdengkur sedih yang rupanya dia buta huruf. Keberadaan Yesung kembali diprotes Bongsik yang pengen nanti anaknya lahir bisa juga. Dia kasih lihat surat dari istrinya dan disuruh baca. Mulai kesal, Yongha ngaku dia nggak bisa baca dan bilang kalau mau anaknya bisa masuk, dia harus terima hukuman mati. Bongsik begitu sedih dengar jawaban itu, di mana Yesung bisa ngerti perasaannya. Balik ke Minwan yang datangi kantor polisi dan diberitahu, sang komjen yang minta kasus harus selesai secepatnya. Minwan yang curiga minta lihat dokumen kasus Yonggo. Karena rahasia, dia dibawa ke mobil. Minwan gak yakin dengan pengakuan Yonggo dan berusaha minta salinan atau yang asli akan dia bawa. Tapi jelas itu sesuatu yang mustahil. Lalu di sekolahan, teman kelas Yesung pamerin HP barunya. Yesung terus liatin seolah mendapat ide. Pulangnya, Minwan datang menjemput dan mereka kelihatan akrab di mana untuk pertama kalinya terlihat Minwan senyum di film ini. Rupanya dia dijemput dan dibawa ke sel nomor 7. Mereka semua kini mengajari Yang Ho buat baca dan tulis layaknya bocah TK. Walau sering salah dan dimaki-maki Manbeom, akhirnya dia berhasil sambil membalas congornya Manbeom dengan gamparan. Di saat semua sedang gembira, Bongsik masuk dengan raut wajah sedih karena nggak bisa lihat anaknya yang baru lahir. Yesung beraksi dengan keluarkan HP yang dia pinjam dari temannya tadi. Dia kasih ke Bongsik buat nelpon istrinya. Bongsik sangat senang dan langsung hubungi istrinya tapi nggak ada sinyal di dalam. Mereka semua ikut berkeliling bersamanya mencari sinyal. Susah payah dapat sinyal tapi kembali hilang. Dia coba terus sampai akhirnya dapat sinyal di dekat jamban toilet. Sayangnya HP lowbat. Sebelum diakhiri istrinya suruh kasih nama dan terciptalah nama Bongsun. Itulah gadis yang minta sangu di awal film tadi. Singkat cerita, sajam istirahat. Petugas datang Yonggo buat info tanggal sidang putusan pengadilannya sambil memberinya semangat. Yonggo yang polos mungkin gak ngerti dan lanjutkan joggingnya. Scene flashback ke waktu Yonggo bersama si gadis kecil. Karena licin, Yonggo kepleset dan gak lama terdengar suara si gadis kecil juga jatuh. Ketika dia datangi, si gadis kecil udah terbaring gak sadarkan diri dengan sebuah batu bata di sebelah kepalanya. Flashback itu karena para napi yang berusaha mencari tahu kebenaran di balik kasus. Mereka lakukan reka ulang mencari tahu kenapa dia jatuh dengan kepala bocor di belakang dan ada batu bata di sebelahnya. Chunho berhasil pecahkan masalah kepala yang bocor adalah akibat tasnya menahan badan tapi kepalanya menghantam tanah karena posisi jatuhnya ke belakang. Sedangkan batu bata berasal dari atap yang biasa dipakai menahan terpal. Si gadis kecil yang jatuh gak sengaja menarik terpal hingga menjatuhkan bata tepat di kepalanya. Lalu, alasan membuka celananya dan menciumnya adalah prosedur pertolongan pertama CPR yang dia pelajari dari tempat kerjanya dulu. Penjelasan Yonggo membuktikan dia adalah korban karena desakan komjen polisi sehingga Yang Ho memutuskan buat bantu persiapkan Yonggo di persidangan. Semua kejadian tadi adalah cerita disampaikan Yang Ho dan Chunho di persidangan masa sekarang. Jaksa penuntut meragukan kredibilitas keterangan saksi karena masa lalu mereka adalah gangster dan penipu. Sehingga kesaksian para mantan napi diragukan. Namun Chunho balikkan keadaan dengan tanya, apa ada hukum yang menyatakan kesaksian mantan napi tidak bisa dipercaya? Itu jelas buat jaksa penuntut terdiam. Kemudian Yesung menghadirkan saksi terakhir, yakni kepala sipir penjara di masa itu dan juga ayah angkatnya yaitu Minwan. Kembali ke masa dulu, Minwan sempat datangi komjen polisi buat minta kasus Yonggo diperiksa kembali. Permintaannya ditolak sambil tanya Minwan apa dia tahu rasanya kehilangan anak. Minwan jawab, pernah.
dan dibunuh oleh napi favoritnya. Di penjara sendiri, Yonggo berlatih menjawab pertanyaan dengan jawaban sesuai fakta yang mereka ajarkan. Gak cuma itu, mereka juga buat petisi yang ditandatangan seluruh napi di penjara yang menyatakan Yonggo tidak bersalah. Selesai latihan, penjaga datang dan kabari kalau pengacaranya datang. Kedatangan pengacaranya bukanlah untuk bantuan tapi untuk menakutinya kalau Komjen bisa lakukan sesuatu ke Yesung nanti. Selesai ketemu, Minwon kasih petisi sebagai bagian dokumen pendukung persidangan. Herannya, si pengacara tolak karena merasa gak membantu apapun. Minwon tunjukkan bukti kalau Yonggo gak pintar tulis, beda dengan dokumen polisinya yang kelihatan mahir. Pengacara ini pun hanya bisa diam. Akhirnya, hari persidangan tiba. Dengan ditemani dan didukung Minwon, Yonggo yakin bisa pulang. Namun, sesuatu terjadi. Sebelum masuk ruang sidang, dia didatangi Komjen di ruang tunggunya. Kemudian lanjut ke ruang sidang. Saat ditanya jaksa penuntut, apakah Anda menculik dan membunuh anak Komjen karena dendam pernah dipukul? Secara mengejutkan, Yonggo menjawab, iya, benar, akulah orang yang membunuh anak tersebut. Ruang sidang seketika Ryo dan Minwon yang marah atas jawaban Yonggo. Dia terpaksa melakukan itu karena diancam Komjen di ruang tunggunya tadi. Kalau dia nggak mau ngaku, Komjen polisi ancam akan membunuh Yesung buat balas dendam. 제가 달겨받아 내가 똑같이 만들어준다. Bahkan saat dia minta maaf, Minwon terus membelanya dengan bilang kau nggak perlu minta maaf ke siapapun, sedangkan Yesung hanya bisa menangis. Karena pengakuannya tersebut, hakim putuskan hukuman mati terhadap Yonggo tanpa belaan sama sekali oleh pengacaranya. Karena sebab inilah, Yesung memilih menjadi pengacara demi bersihkan nama baik Yonggo serta membela orang-orang yang tertindas. Balik ke penjara, Yesung sedang jenguk papanya. Bersamaan saat dia tanya, "Papa bukan orang jahat kan?" Penjaga di dalam mengajaknya balik ke sel karena waktu kunjungan habis. Lalu, mereka kembali lakukan ritual mimik lucu sebelum Yonggo hilang dalam pandangan. Setelah itu, kini Yesung tinggal bersama Minwon dan istrinya. Kehadiran Yesung di rumah mengembalikan keharmonisan rumah tangganya akibat kehilangan anak dulu. Bahkan, kunjungan Yesung ditemani istri serta Minwon. Di suatu momen, Minwon datangi atasannya memberi info amnesti. Di saat itu juga, dia diberitahu tanggal eksekusi mati Yonggo, yakni 23 Desember, tepat di hari ulang tahun Yesung. Dapat kabar itu, Minwon datangi Lia dan minta tolong memberi izin akan sesuatu karena waktu Yonggo udah mau habis. Di penjara sendiri, temannya heran dengan tanggal eksekusi yang begitu cepat. Gak rela Yonggo mati begitu aja, Yonggo membuat sebuah rencana bersama yang lain. Dengan tipu muslihat dan seludupkan beberapa barang, mereka tampak sedang menyiapkan sesuatu. Gak cuma itu, Yonggo juga mengajak geng lain turut serta membantu rencana mereka. 이 나발이 이래. Hari yang ditunggu tiba. Hari itu, penjara adakan acara pertunjukan bakat. Salah satu yang isi acara adalah paduan suara dari sekolah Yesung. Inilah izin yang diminta Minwon kepada Lia tadi. Di tengah paduan suara, anak-anak turun menggandeng tahanan beserta sipir. Yesung menggandeng papanya dan diajak menuju lapangan. Rupanya, yang dibuat Yang Ho dan lainnya adalah sebuah balon udara. Saat yang lainnya berebut masuk, dia dan gengnya berusaha mengusir mereka turun. Setelahnya, Yonggo dan Yesung disuruh naik. Kemudian, tali penahan dilepas sehingga balon udara mulai terbang. Minwon hanya senyum dan diam melihat kejadian tersebut. Namun, sipir lain mulai coba menahan mereka. Tapi para tahanan bergerak mencegah mereka sehingga suasana menjadi ricuh. Sniper menara juga tidak bertindak saat disapa oleh Yesung. Sayangnya, balon udara tertahan oleh tali yang sangkut di pagar kawat. Hal ini tentu membuat kecewa para tahanan termasuk Minwon. Bagaimanapun, momen itu telah menciptakan keajaiban buat Yesung dan Yonggo di mana mereka tidak akan pernah melupakan kejadian hari itu. Tibalah hari eksekusi. Yesung sedang makan bersama yang lain, lalu Bongsik keluarkan sebuah kue ulang tahun buat Yesung. Mereka juga memberinya kado dan gak lupa, Yonggo juga. Saat dibuka, kado dari Yonggo berisi tas Sailor Moon yang menjadi sumber masalah utama di film ini. Kemudian, Yesung berdiri dan mengucapkan, "Terima kasih udah jadi papaku," sambil bersujud dan mendapat balasan dari Yonggo yang bilang, "Terima kasih untuk menjadi putriku," yang mereka akhiri dengan pelukan. 표현하게 해주셔서 감사합니다. 아빠 딸로 태어나서 삼촌 울어요? Para tahanan lain juga meninggalkan catatan di punggung Yonggo. Setelah itu, dia berterima kasih pada mereka semua bersama Yesung, lalu pamit pergi untuk selamanya. Bersama Minwon dan sipir muda, Yonggo berjalan menggandeng Yesung menyusuri lorong penjara.
Kemudian dia tunduk untuk berpelukan dan menggendong Yesung yang bikin semua yang melihat gak sanggup, termasuk aku. Sampai di gerbang, Yonggo pamit ke Yesung yang pikir papanya cuma akan dibawa ke tempat lain. Dia ucapkan selamat Natal ke papanya tepat saat gerbang dibuka. Satu pelukan berlinang air mata terakhir ke Yesung dilakukan sebelum Yesung dibawa keluar. Dia terus liatin papanya dari sudut terjauh hingga hilang dari pandangan. Dia menghitung untuk ritual tapi papanya nggak muncul. Saat dia teriakkan papa, Yonggo nggak tahan dan berlari kembali ke putrinya. Sambil meluk dari balik gerbang, dia berteriak minta tolong dan si Yesung yang minta jangan tinggalkan dia. Minwan dan si Per lain hanya bisa menahan sedih melihat pemandangan tersebut tanpa bisa melakukan apa-apa. 잘못했어요. 선생님. Itulah momen terakhir pertemuan Yesung dan papanya yang membawa memori ke seluruh orang yang dulu terlibat dalam kisah mereka. Di ruang sidang, Yesung sampaikan argumen terakhirnya, yaitu tolong maafkan kesalahan Yonggo dan bersihkan namanya. Berdasarkan seluruh keterangan dan juga bukti baru atas kasus pembunuhan dilakukan Yonggo, hakim memutuskan terdakwa Yonggo tidak bersalah. Perjuangan seorang anak membersihkan nama orang yang paling dicintainya di dunia ini berakhir bahagia. Walau nggak bisa kembalikan Yonggo, tapi memori dan cinta dari ayahnya kini hidup sempurna dalam hatinya. Tamat. Nonton ini beberapa kali tingkat sedihnya nggak berubah. Salah satu film tersedih yang pernah dibuat ini. Diisi pemeran-pemeran yang secara ekspresi aja udah bisa nangkep momennya. Ini juga mungkin salah satu review paling susah yang aku buat. Karena buat sampaikan gimana bonding Yesung dan Yonggo itu aku agak susah. Semoga kalian suka dengan review dari film ini ya. Sampai sini aja. Thank you for watching. See you all soon.